Planet kita ini, panggungnya drama alam paling keren. Kejadian langka dan dahsyat yang susah ditebak dan bikin sejarah. Kadang-kadang, alam semesta itu pas banget, bikin fenomena yang unik banget. Mungkin nggak akan kelihatan lagi. Hari ini, kita balik lagi buat lihat 6 momen kayak gitu. Kejadian yang mengubah cara kita ngerti alam semesta dan nunjukin kekuatan asli dunia kita. Ikut aku ya, kita jelajahi kejadian sekali seumur hidup ini. Gema dari dunia yang lebih dinamis dan gak terduga dari yang kita bayangin. Tahun 1919, dunia sedang berubah cepat, penuh harapan dan ketidakpastian. Dunia lagi pulih dari perang besar, membangun kembali kehidupan yang hancur. Tapi di dunia sains, ada revolusi yang diam-diam sedang disiapkan. Sebuah ide yang bisa mengubah segalanya. Teori gravitasi Albert Einstein yang radikal, ruang dan waktu dibengkokkan oleh massa, masih menunggu pembuktian. Banyak ilmuwan skeptis, karena teori ini menantang pemahaman lama yang sudah mapan. Alam semesta memberi laboratorium yang sempurna, gerhana matahari total tanggal 29 Mei. Fenomena langka ini jadi peluang emas untuk menguji teori Einstein secara langsung. Pada hari itu, matahari akan melintas di depan gugusan bintang Hyades, menciptakan panggung kosmik yang tak biasa. Kalau Einstein benar, gravitasi matahari akan membengkokkan cahaya bintang, menggeser posisi semu mereka di langit. Ini adalah ujian langsung untuk teori relativitas umum. Astronom Inggris Arthur Eddington dan Frank Watson Dyson memimpin ekspedisi ke Brasil dan Principe, berpacu dengan waktu dan cuaca untuk menangkap momen langka ini. Mereka membawa peralatan berat dan harapan besar. Saat bayangan bulan menutupi matahari, para astronom bekerja tanpa henti, memotret bintang-bintang di sekitar matahari yang tertutup. Untungnya, cuaca mendukung dan langit cerah. Momennya sangat singkat, hanya sekitar 6 menit lebih sedikit. Dalam waktu sesingkat itu, seluruh masa depan fisika dipertaruhkan. Beberapa bulan kemudian, pelat foto yang dikembangkan menunjukkan kebenarannya. Bintang-bintang bergeser, persis seperti yang diprediksi Einstein. Hukum Newton akhirnya dibantah oleh bukti nyata. Visi Einstein tentang alam semesta terbukti. Dunia sains pun gempar, dan Einstein menjadi ikon global. Gerhana ini lebih dari sekadar kejadian di langit. Ini adalah gabungan unik antara waktu yang pas, teori brilian, dan kecerdikan manusia yang luar biasa. Meskipun gerhana itu sering terjadi, yang satu ini mengubah pemahaman kita tentang kenyataan selamanya. Dunia tak pernah sama lagi. Alam semesta seolah berhenti sejenak, dan untuk sesaat, manusia bisa melihat hukum dasarnya bekerja di depan mata. Gerhana Shrek 1919 menjadi simbol sempurna antara sains, keberanian, dan keselarasan kosmik yang langka. Inilah awal era baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta, sebuah momen ketika cahaya bintang membuktikan kejeniusan manusia. 30 Juni 1928, Tunguska, Siberia. Seberkas cahaya melesat di langit, diikuti ledakan yang menggelegar. Ledakan itu meratakan 80 juta pohon di area seluas 2.150 km persegi. Nggak ada kawah, nggak ada pecahan meteorit, cuma kehancuran. Di pusat ledak pohon berdiri telanjang dan hangus, kayak penjaga hantu. Para ilmuwan percaya meteoroid atau komet meledak di atmosfer, melepaskan energi 1000 kali lebih besar dari Hiroshima. Benda itu hancur berkeping-keping di ketinggian beberapa kilometer di atas tanah, menyelamatkan bumi dari kawah, tapi meninggalkan misteri. Kejadian sebesar ini diperkirakan cuma terjadi sekali setiap beberapa abad. Kalau saja terjadi beberapa jam kemudian, bisa saja menghancurkan kota besar, mengubah sejarah. Peristiwa Tunguska adalah pengingat keras betapa rentannya planet kita terhadap kebetulan kosmik. Itu adalah nyaris celaka dalam skala planet. Peringatan diam dari kehampaan. Momen tunggal yang misterius saat alam semesta menunjukkan kekuatannya yang tak terduga. Komet Halley udah mengunjungi bumi selama ribuan tahun. Tapi kembalinya di tahun 1986 benar-benar jadi momen yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dunia menyambutnya dengan teknologi dan rasa ingin tahu yang belum pernah ada sebelumnya. Banyak orang berharap bisa melihat pertunjukan langit yang spektakuler. Tapi kenyataannya, komet itu terlihat samar dan jauh. Bikin kecewa para pengamat langit yang sudah menunggu bertahun-tahun. Tapi buat dunia sains, justru inilah titik balik besar. Manusia akhirnya siap buat bertemu komet secara langsung. Bukan cuma mengamatinya dari kejauhan.
Armada pesawat ruang angkasa internasional, Sakigake dan Suisei dari Jepang, Vega dari Soviet, dan Giotto dari Eropa, berlomba-lomba buat mencegat Halley, membawa harapan baru untuk mengungkap rahasia komet. Giotto jadi yang paling berani, nyelonong masuk ke koma komet, menghadapi badai debu luar angkasa demi mengambil gambar dekat pertama dari inti komet yang misterius itu. Ternyata, inti Halley gelap, nggak beraturan, dan menyemburkan gas jauh dari bayangan bola salju es yang dulu dipercaya para ilmuwan. Pertemuan ini benar-benar mengubah pemahaman kita tentang komet. Mereka ternyata peninggalan kuno dari masa lahirnya tata surya, membawa petunjuk tentang asal-usul planet dan air di bumi. Misi tahun 1986 adalah lompatan perintis, petualangan berani manusia ke tempat yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, membuka babak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Ketika Halley kembali lagi di tahun 2061, teknologi kita pasti sudah jauh lebih canggih. Tapi momen pertemuan pertama ini tetap tak tergantikan dan akan selalu dikenang. Penampakan tahun 1986 adalah momen tunggal, perkenalan resmi manusia dengan pengembara kosmik yang selama ini hanya jadi legenda. Itu menandai berakhirnya era pengamatan pasif dan dimulainya eksplorasi langsung, di mana manusia benar-benar bisa menyentuh dan mempelajari komet dari dekat. Pertemuan singkat yang gak bisa diulang antara bumi dan pengunjung langit ini jadi tonggak sejarah, membuka mata kita tentang betapa luas dan misteriusnya alam semesta. Krakatau 1883, sebuah nama yang akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai simbol kekuatan alam yang tak terkendali. Setelah berabad-abad tidur, gunung berapi itu meletus dengan kekuatan yang gak bisa dibayangin. Ledakannya begitu dahsyat, menggetarkan bumi dan langit. 4 ledakan dahsyat menghancurkan pulau itu. Setiap ledakan lebih keras dari sebelumnya, memecah keheningan dengan kekuatan luar biasa. Yang ketiga adalah suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah, kedengaran ribuan kilometer jauhnya, bahkan sampai ke Australia dan India. Ledakan itu menghasilkan gelombang tekanan yang mengelilingi dunia 7 kali, tercatat oleh instrumen ilmiah di berbagai benua, dan memicu tsunami setinggi lebih dari 40 meter. Gelombang raksasa ini menyapu pesisir, menghancurkan desa-desa, dan menelan ribuan nyawa. 2/3 Krakatau lenyap, digantikan kaldera di bawah laut. Pulau itu seolah-olah terhapus dari peta dalam sekejap. Abu dan gas melesat 80 km ke stratosfer, menyelimuti planet dalam kabut tebal yang menutupi matahari. Selama bertahun-tahun, matahari terbenam menyala merah dan oranye, menginspirasi seni, puisi, dan juga kepanikan di seluruh dunia. Suhu global turun lebih dari 1 derajat, menyebabkan musim dingin yang panjang dan tak terduga di banyak tempat. Panen gagal, dan pola cuaca berubah drastis. Banyak masyarakat menghadapi kelaparan dan krisis pangan. Letusan Krakatau adalah bencana global pertama yang benar-benar tercatat dengan rinci oleh dunia yang terhubung lewat telegraf dan surat kabar. Skala dan dampaknya belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern, menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Peristiwa itu menunjukkan bagaimana satu letusan bisa mengubah iklim, budaya, dan bahkan sejarah planet kita. Itu adalah badai sempurna dari kekerasan geologis dan transformasi atmosfer, mengingatkan kita akan rapuhnya peradaban manusia. Momen tunggal yang mengubah dunia tertulis dalam api dan abu, dan selamanya menjadi peringatan akan kekuatan alam semesta. Tahun 1931, Tiongkok menghadapi bencana yang skalanya nggak bisa dibayangin. Bertahun-tahun kekeringan berganti jadi rekor salju, hujan tanpa henti, dan serbuan siklon. Sungai Yangtze, Kuning, dan Huai meluap melebihi semua pertahanan, melampaui tanggul, dan membanjiri dataran luas. Pada bulan Agustus, Yangtze mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Wuhan jadi pulau di lautan air berlumpur. Lebih dari 140.000 km persegi, area yang lebih besar dari Inggris, terendam selama berbulan-bulan. Korban tewas mencapai jutaan, menjadikannya bencana alam paling mematikan di abad ke-20. Banjir itu adalah hasil dari badai sempurna, kekeringan, salju, hujan, dan siklon yang bertemu dalam skenario terburuk. Itu lebih dari sekadar sungai yang meluap. Itu adalah pembentukan kembali sementara geografi suatu bangsa. Banjir 1931 berdiri sendiri dalam skala durasi dan kehancurannya. Momen tunggal ketika alam merebut kembali tanah, menulis ulang sejarah. 1 September 1959.
Richard Carrington mengamati kilatan menyilaukan di matahari, suar matahari pertama yang tercatat. Beberapa jam kemudian, lontaran massa korona besar menghantam bumi, memicu badai geomagnetik paling kuat dalam sejarah. Sistem telegraf berpercikan dan rusak, operator tersengat listrik, dan beberapa mengirim pesan hanya dengan tenaga aurora. Cahaya utara dan selatan menyinari langit sejauh selatan Karibia dan Hawaii. Peristiwa Carrington adalah serangan langsung dari kemarahan matahari, kejadian sekali dalam beberapa abad. Badai seperti itu hari ini akan melumpuhkan jaringan listrik, satelit, dan komunikasi global. Peristiwa 1959 menjadi peringatan yang mengerikan. Kekuatan matahari bisa menjangkau ruang angkasa dan mengganggu peradaban dalam sekejap. Itu adalah demonstrasi tunggal kekuatan matahari, tak tertandingi di era modern. Dunia berubah, meskipun hanya sesaat, oleh badai dari jarak 157 juta kilometer. Peristiwa Carrington tetap menjadi pengingat yang mendalam akan kerentanan kita. Gema langka yang menggetarkan dari kemarahan matahari yang tak terduga. Kejadian langka ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah tonggak penting dalam pencarian kita untuk memahami bumi dan alam semesta. Setiap kejadian mengungkapkan kekuatan yang membentuk dunia kita dan mengingatkan kita akan tempat kita di alam semesta yang mudah berubah. Mereka mengajarkan kerendahan hati, menginspirasi rasa ingin tahu, dan menggarisbawahi keseimbangan rapuh yang menopang kehidupan. Kita beruntung bisa menyaksikan gema dari peristiwa besar ini. Sekilas pandang sekilas ke dalam kekuatan yang membentuk dunia kita.